Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tak bersudahan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat menuntun dan menguatkan iman kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman-Mu ini dengan baik. Apapun yang hamba sampaikan dapat kami pahami, sehingga firman-Mu dapat menjadi petunjuk untuk kami menjalani kehidupan kami. Biarlah khotbah ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi menjadi benih yang tumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah kesetiaan dalam mengikuti dan melayani Engkau. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Horas kita selalu menginam. Menginam saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai dengan 21. Kita akan baca secara bergantian. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai dengan 21. Kita mulai. Firman Tuhan kepadanya, Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu bin Nimsi adalah menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Asyur bin Sula harus menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput daripada Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Setelah ia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12 ketika Elia lalu dari habitatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari ke Elia, katanya, biarlah aku mencium ayahku dan ikut dahulu, lalu aku akan menemui engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pergilah dulu, dan hendaklah aku kepada Tuhan. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amanginau saudari-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita hidup di zaman yang serba cepat, penuh dengan pilihan dan tantangan. Banyak hal bisa mengalihkan fokus kita, membuat kita ragu, atau bahkan menjauh dari panggilan Tuhan. Kisah Elia dan Elisa ini yang baru saja kita baca dan kita dengar adalah sebuah pelajaran penting tentang kesetiaan dalam mengikuti dan melayani Tuhan. Sebagaimana topik minggu kedua setelah kita ini, Satya Mengikutun Tawat Makobasi Tuhan ini. Firman Tuhan ini merupakan kelanjutan kisah Elia setelah pertemuannya dengan Tuhan di Gunung Horeb. Elia, seorang nabi besar, sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia merasa sendirian, putus asa, dan bahkan ingin mati. Oleh karena apa? Oleh karena ancaman yang disampaikan penguasa pada saat itu, yaitu Isabel, istri Raja Ahab. Karena Elia telah mengalahkan para nabi palsu yang selalu menyanjung Ahab dan istrinya. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan tidak membiarkan Elia larut dalam kesedihan dan ketakutan.
Tuhan justru memberikan tugas baru kepadanya, bukan hanya untuk mengurapi 2 raja, tetapi juga menyiapkan penggantinya, yaitu Elisa. Disinilah kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup manusia, memanggil dan memperlengkapi mereka untuk pekerjaannya. Dan di sini kita bisa melihat respon seorang yang dipanggil, yaitu Elisa. Abang-abang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita pelajari lebih dalam nats kita hari ini. Yang pertama yaitu panggilan Tuhan kepada Elia. Dapat kita lihat dari pasal 5 pada ayat 15 dan 18. Tuhan memerintahkan Elia untuk kembali dan melakukan 3 hal penting: mengurapi Hazael sebagai raja Aram, mengurapi Yehu sebagai raja Israel, dan mengurapi Elisa sebagai nabi penggantinya. Ini menunjukkan bahwa meskipun Elia merasa lelah dan ingin menyerah, rencana Tuhan tetap berjalan. Tuhan tidak hanya peduli pada Elia, tetapi juga pada rencana besarnya untuk umat Israel. Dan yang menarik, teman-teman, saudara-saudari, Tuhan juga menyatakan bahwa Dia masih memiliki 7.000 orang yang setia yang tidak menyembah Baal. Ini adalah sebuah penghiburan bagi Elia dan bagi kita semua, bahwa di tengah-tengah kemerosotan moral dan iman selalu ada sisa yang setia kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, panggilan kepada Elisa. Pada ayat 19, Elia menemukan Elisa sedang membajak di ladang. Elisa adalah seorang petani, bukan seorang nabi terlatih atau seorang bangsawan. Dia sedang bekerja keras dengan 12 pasang lembu yang menunjukkan bahwa ia adalah orang yang cukup berada dan memegang tanggung jawab yang besar. Ketika Elia melemparkan jubah kepada Elisa, ini adalah satu simbol dari penyerahan jabatan dan kuasa kenabian. Ini bukan hanya isyarat, tetapi sebuah panggilan ilahi yang jelas dan tidak terbantahkan. Yang ketiga, mendalami dari nats kita hari ini di dalam ayat 20 sampai 21, bagaimana respon Elisa? Respon Elisa sangat menarik dan patut kita renungkan. Yaitu yang pertama, dia segera meninggalkan segalanya. Begitu jubah Elia dilemparkan kepadanya, Elisa segera meninggalkan lembunya dan berlari mengikuti Elia. Ini menunjukkan kesegeraan dan kesediaan untuk merespon panggilan Tuhan. Tidak ada penundaan, tidak ada alasan. Kemudian yang kedua, permintaan yang terakhir sebagai bagian dari keduniawinya itu dia menghormati orang tuanya, menghormati keluarganya. Elisa meminta izin untuk mencium ayah dan ibunya. Ini bukan tanda keraguan, melainkan sebuah tindakan untuk mengucap selamat tinggal dan menyelesaikan urusan keduniawinya sebelum sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini adalah ungkapan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap keluarganya sebelum memulai babak baru dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, gimana respon Elisa? Yaitu tindakan pengorbanan. Elisa mengambil sepasang lembu, menyembelihnya dan merebus dagingnya dengan menggunakan bajak lembu sebagai kayu bakar. Ini adalah tindakan simbolis yang sangat kuat. Dengan menghancurkan alat kerjanya dan menyaksikan perjamuan, Elisa secara tegas memutus ikatan dengan kehidupan lamanya. Ia membakar jubah lamanya bukan secara harfiah, tetapi secara simbolis. Ia berkomitmen penuh untuk tidak kembali ke belakang. Ia menunjukkan bahwa ia tidak akan bergantung lagi pada pekerjaan lamanya, melainkan sepenuhnya tergantung pada Tuhan dan mengikuti Elia. Ini adalah sebuah tindakan pengorbanan yang segera dan totalitas dari seorang Elia. Kemudian respon Elisa yang keempat, menjadi pelayan. Setelah semua itu, Elisa berserta ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ini adalah langkah awal dalam proses pembentukan dan persiapan dirinya sebagai nabi. Dia tidak langsung menjadi nabi besar, tetapi mulai dari dasar, belajar dari bukunya Elia dan mengikuti Elia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dalam kelas firman Tuhan kita pada hari ini? Kisah Elisa memberikan kita pelajaran penting tentang setia, mengikuti dan melayani Tuhan. Mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengenal Tuhan memanggil kita dari berbagai latar belakang. Elisa adalah seorang petani, bukan seorang rohaniawan profesional. Dia mengajarkan kita bahwa Tuhan dapat memanggil siapa saja, dari profesi apa saja, untuk melayani Dia. Panggilan Tuhan tidak terbatas pada mereka yang berjumpa atau berada di gereja, tetapi kepada setiap kita yang percaya. Apakah kita seorang guru yang mengajar di sekolah, seorang dokter yang bertugas di rumah sakit atau di puskesmas atau di layanan kesehatan, maupun karyawan yang bekerja di kantor, atau seorang ibu rumah tangga, atau mahasiswa, atau siapa saja kita, panggilan Tuhan bisa datang kepada kita dalam berbagai bentuk. Dalam Perjanjian Baru, Yesus memanggil nelayan, pemungut cukai, dan berbagai orang biasa untuk menjadi murid-muridnya. Dapat kita lihat di Matius 4 ayat 18-22 dan di Matius 9 ayat 9. Ini menegaskan bahwa setiap orang percaya memiliki panggilan untuk memberitakan Injil dan melayani kerajaan Allah sesuai dengan karunia yang diberikan Roh Kudus. Dan kita baca juga mengingat di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 7. Kemudian yang kedua, respon kita harus segera dan berani. Sebagaimana Elisa tidak menunda, dia segera bertindak ketika panggilan itu datang. Seringkali kita cenderung menunda atau mencari alasan ketika Tuhan memanggil kita untuk sesuatu. Mungkin untuk melayani di gereja, untuk bersaksi kepada teman, atau untuk meninggalkan kebiasaan buruk kita. Respon yang cepat menunjukkan hati yang siap dan taat. Ini selaras dengan ajaran Tuhan Yesus. Dalam Lukas 9 ayat 62, setiap orang yang siap memajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kesegeraan respon Elisa adalah cerminan dari hati yang penuh penyerahan kepada kehendak Ilahi. Beberapa contoh mengingat kita bisa contohkan bagaimana kita merespon harus segera dan berani, yaitu mungkin kita seorang profesional yang sibuk ibu rumah tangga dengan segudang aktivitas, atau mahasiswa yang dengan menjawab padat dengan tugas perkuliahannya. Namun mengenal pada suatu hari pendeta atau perlado mengajak kita untuk membantu pelayanan di gereja, misalnya mengajar di sekolah minggu, menjadi panitia di kegiatan gereja, atau menjadi pengurus kategorial seksi-seksi di gereja. Bagaimana respon kita mengenal sebagai umat yang setia? Respon setia berarti kita tidak menunda atau mencari banyak alasan. Kita bersedia meluangkan waktu, bahkan jika itu berarti sedikit mengorbankan waktu dan istirahat kita ataupun hobi kita. Kita melihat ini sebagai panggilan Tuhan melalui gerejanya. Kita melayani Tuhan dengan berfirman, yaitu untuk datang tepat waktu misalnya ke gereja, membersihkan diri dengan baik dalam setiap pelayanan kita, melayani anak-anak atau jemaat dengan sepenuh hati ketika kita sudah mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Hal ini jangan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita. Yang ketiga, yang dapat kita ambil dari cerita hari ini, mengikuti Tuhan berarti ada pengorbanan. Sebagaimana ayat 20 dari Rasul tadi, Elisa meninggalkan ladangnya, menghancurkan bajaknya, dan menyembelih lembunya. Ini adalah suatu simbol dari melepaskan segala sesuatu yang mungkin menghalangi kita untuk sepenuhnya mengikuti dan melayani Tuhan. Perlu kita renungkan mengingat apa yang menjadi bajak yang mungkin perlu kita tinggalkan atau kita korbankan. Mungkin itu adalah kenyamanan kita, waktu luang kita, ambisi pribadi yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, atau bahkan rasa takut dan keraguan kita. Abang Iman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Mengikuti Tuhan seringkali berarti meninggalkan zona nyaman. Yesus sendiri mengajarkan bahwa siapapun yang ingin mengikutinya harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Dia. Dapat kita baca dalam Matius 16 ayat 24. Ini bukan tentang meninggalkan harta benda secara harfiah untuk semua orang, melainkan tentang prioritas dan kesediaan untuk melepaskan apapun yang mengikat kita dari ketaatan penuh kepada Kristus. Misalnya contoh dalam kehidupan kita sehari-hari menginang, kita menyadari ada dosa buruk yang sering kita lakukan. Misalnya kita suka bergosip tentang tetangga, tentang teman-teman kita, ataupun kebiasaan berbelanja online yang boros. Kemudian terlalu banyak waktu di media sosial, atau mudah marah dalam hal-hal yang kecil yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Kristen, dan menghalangi kita untuk bertumbuh secara rohani. Bagaimana respon kita menginang? Respon setia mengikuti berarti kita memutus untuk bertobat dan mengambil langkah konkret untuk meninggalkan kebiasaan itu. Jadi ini bisa berarti menghindari bergosip dan melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Misalnya kalau masih ada lahan kosong di samping rumah, dan rumah bisa kita tanam. Artinya kita mengisi waktu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kemudian berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Kemudian mungkin yang lebih ekstrem yang menghapus aplikasi tertentu dari ponsel. Jadi saya rasa memang berat untuk melakukan hal ini. Artinya bagaimana upaya kita membatasi waktu bermain di media sosial. Kita bisa melakukan lebih banyak membaca Alkitab dan minta pertolongan Tuhan untuk kita lebih menahan diri dan bersabar. Ini adalah tindakan membakar pajak, yang artinya segera memutuskan jalan kembali ke kebiasaan lama. Dengan meninggalkan kebiasaan buruk tersebut, kita tidak hanya membersihkan diri sendiri, tetapi juga melayani Tuhan dengan menjadi kesaksian hidup yang lebih baik bagi orang lain, memuliakan nama Tuhan melalui perubahan hidup kita. Kemudian yang keempat, teman-teman, yang kita bisa ambil dari nasihat hari ini, kesetiaan dimulai dari hal-hal yang kecil dan pelayanan. Elisa tidak langsung menjadi nabi yang besar, ia mulai dengan menjadi pelayan Elia. Kesetiaan seringkali diuji dalam hal kecil. Kita mungkin ingin melakukan hal besar untuk Tuhan, tetapi Tuhan seringkali memulai dengan meminta kita untuk setia dalam pelayanan yang sederhana, dalam ketaatan harian, dan dalam tugas-tugas yang mungkin terlihat tidak signifikan. Dari situlah Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar. Dalam Perjanjian Baru, Aminan, Yesus mengajarkan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dapat kita lihat di Lukas 16 ayat 10. Ini adalah prinsip pelayanan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Yesus sendiri, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nanti kita baca juga dalam Markus 10 ayat 45. Mungkin yang bisa kita coba dalam pekerjaan harian kita, baik di kantor, di rumah, di kebun, mungkin di ladang, atau di kampus, mungkin terasa monoton atau tidak rohani. Namun kita dapat menunjukkan setia mengikuti dengan memilih untuk melakukan setiap tugas dengan integritas, dengan ketekunan, dan dengan keunggulan, seolah kita bekerja untuk Tuhan dan bukan hanya untuk atasan di kantor atau untuk diri kita sendiri. Dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita setia dalam hal yang kecil, seperti
seperti datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan teliti, atau bersikap jujur dalam setiap pekerjaan kita. Dengan melakukan pekerjaan kita dengan baik dan etis, kita melayani Tuhan dengan merefleksikan karakter Kristus di lingkungan kita. Kita menjadi saksi yang hidup tentang bagaimana iman mempengaruhi kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang terakhir, yang kelima, dalam respon kita dalam nats kita hari ini, yaitu Tuhan selalu memiliki rencana dan mencukupkan kita. Meskipun Elia merasa sendirian, Tuhan meyakinkan bahwa masih ada 7.000 orang yang setia. Dan Tuhan tidak membiarkan Elia sendirian. Dia menyiapkan Elisa sebagai pengganti. Ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara atau kehabisan orang untuk melaksanakan rencananya. Dan ketika Ia memanggil kita, Dia juga akan memperlengkapi dan mencukupkan kita untuk tugas itu. Roh Kudus dalam Perjanjian Baru adalah penolong dan penghibur yang melengkapi orang percaya dengan karunia-karunia untuk pelayanan. Bisa kita baca dari Yohanes 14:6 dan Kisah Para Rasul ayat 1 dan 8. Kita tidak pernah melayani sendirian karena Kristus berjanji untuk selalu menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amanginang, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mendengar panggilan Tuhan dalam hidup kita hari ini? Yaitu panggilan untuk setia mengikuti dan melayani Dia, panggilan untuk meninggalkan bajak lama kita dan mengikuti Dia sepenuhnya. Panggilan mari kita belajar dari Elisa yang dengan sepenuh hati dan tanpa ragu memilih untuk setia mengikuti dan melayani Tuhan. Mari kita perbarui iman kita kepada Tuhan, karena pada akhirnya kesetiaan kita bukan hanya tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi tentang siapa Tuhan itu bagi kita. Dia yang layak untuk kita ikuti dan melayani dengan sepenuh hati. Amin. Mari kita berdoa.